الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Untuk kita, istri dan anak-anak kita semoga diberi sehat, tauhid, batin, senantiasa berkat, berkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang salihin, salihat, dicintai Allah dan Rasulullah, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Berkat kita telah sampai semoga semuanya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amrihi fid darain. Wa najatan al-insan wa min bayna ma yasalluna al-insan bi tashabbuh muttaqin Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu ketika kita baca surat Al-Mulk, kemudian setelah itu baca doanya. Allahumma asimni bil islami qa'iman wa asimni bil islami qa'idan wa ra'idan wa la tushmit fi aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhirun binasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladhi biyadika. Maka kafallahu ma'amahu, Allah akan cukupi maksudnya dilindungi minal jinni wal insi, dilindungi dari jin, manusia, wadawab dan binatang-binatang. Banyakkan binatang, buas ada binatang yang jinak. Maka binatang-binatang itu akan Allah yang menggerakkan. Ada orang dimakan buaya, ada orang dimakan ular, ditelan oleh ular. Itu semua ular siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita baca surah Al-Mulk kemudian baca doa ini, Allah akan lindungi semuanya dari jin, manusia dan binatang-binatang. Manusia aja ada yang brutal. Jadi ada yang jahat gitu. Seperti contoh di Israel. Kalau baca ini, ya dilindungi oleh Allah, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Jin juga ada di rumah-rumah kita ada. Masing-masing di rumah kita ada jinnya karena memang duluan mereka tinggalnya di muka bumi. Kemudian yang selanjutnya yakni idza aradta hajatan, apabila punya hajat maka faqra ayat al-kursi, suruh baca ayat kursi. Kalau kita punya hajat keinginan baca ayat kursi. Minimal kalau saya pribadi jadi imam tidak lepas baca ayat kursi selesai sholat 5 waktu. Karena kita akan membawa keselamatan dunia dan akhirat, dan tidak ada jarak antara orang yang membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu dengan surga kecuali kematian.
Kemudian wada'uha fil humum wal kurub. Bacalah doa setelah membaca ayat kursi. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ikutin. Ya Hayyu Ya Qayyum. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Birahmatika astaghith. Sampai ini hafalkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. La ilaha illa anta. Birahmatika astaghith. Faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Siapa yang baca ayat kursi kemudian baca doa ini, maka fa innallaha yakshifu ankal humum, maka maksudnya itu dibuka oleh Allah, dikabul oleh Allah. Wa yufarriju ankal kurub, kemudian segala kesulitan dipermudah oleh Allah. Wa yaqdi lakal hawaij, dan hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca ayat kursi kemudian baca itu. Kita bersama-sama baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. bareng-bareng. Ya La ilaha illa anta. Birahmatika astaghith. Faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Artinya, ya Hayyu, zat yang maha hidup, ya Qayyum, zat yang maha langgeng hidup untuk selama-lamanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Birahmatika astaghis, dengan kasih sayangmu aku memohon kepadamu, mohon pertolongan kepada Allah. Faghfirli, ampuni dosaku. Wa aslih li sya'ni, perbaiki keadaanku, yang tadinya enggak baik jadi baik, yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi semakin baik. Wa farrij hammi, dan akan dibuka oleh Allah maksud dan tujuan kita, berarti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah yakshifu ankal humum wa yufarriju ankal kurub wa yaqdi lakal hawaij, maka dibuka kesulitan-kesulitannya, maksud dan tujuannya dibuka, dipermudah oleh Allah, dan hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau apa tidak memakannya. Selanjutnya kata beliau, ya Ali, idza asabaka hammun, apabila kamu tertimpa kesedihan, kita sedang sedih, apapun yang menimpa kita sehingga kita sedih, au amun, atau ada masalah dengan kita, maka bacalah Subhanaka Rabbi. Bareng-bareng. Subhanaka Rabbi. La ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu. Anta Rabbul Arsyil Azim. Anda ya, kita punya sedih apa, masalah apa, baca ini. Lagi, Subhanaka Rabbi. La ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu. Anta Rabbul Arsyil Azim.
Kalau diterjemah subhanaka maha suci engkau, Rabbi Tuhan saya, la ilaha illa anta tidak ada Tuhan kecuali engkau. Alaika tawakkaltu aku pasrah kepadamu, anta rabbul arsil azim engkau adalah Tuhan ars yang agung. Sebelum dilanjut kira-kira ada pertanyaan? Sendiri ya. Andaikan ada whiteboard atau itu bisa tulis ya, enak. Kalau sebenarnya ngaji itu ada papan. Iya ada. Ya. Boleh nanti. Iya. Saya cuma tulisannya latih ya, malah bingung kan. Oh iya. Kalau Arab sekalian. Nanti Baji diberikan papan sama nanti yang dibawa itu buku sama ini bisa. Apa ada buku kosong sama pulpen? Saya tulis malam ini, kemudian nanti bisa difotokopi. Atau spidol yang agak ini. Ini yang mana yang seneng yang mana nih? Yang setelah baca ayat Yang setelah. Oh ya setelah. Ah gitu. Soalnya saya. oh iya gitu. Ya, waktunya saya nanti bisa diingat. Saya sedikit punya waktu di rumah aja, saya sedikit banyak di luar. Nah, nyampe rumah ini nanti sekitar kadang jam 12, setengah 1, jam 1. Jadi ya udah tinggal ini besok Pak. Sudah ada yang huruf Arab nggak di kitabnya? Arab semua. Ya, kalau anu di foto aja kirim ke saya. Oh, bisa. Cuman HP-nya di rumah. Iya. Arab semua. Ya di foto aja bisa dia. Kalau saya punya saya ini hurufnya Indonesia Arab, bingung. Ya, sekarang iya bisa di print ini. Sudah saya kirim aja ya. Coba lagi bersama-sama. Ya Hayyu Ya Qayyum. La
ilaha illa anta bi rahmatika astaghis faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi wa farrij hammi. Kalau yang tadi yang kesedihan, tertimpa kesedihan, bacanya subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ketika tertimpa kesedihan apapun itu, maka baca ini. Kalau diartikan tadi sudah ya, Maha suci Engkau, Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kepadamu aku memasrahkan diri, Engkau Tuhan Arsy yang agung. Kemudian lanjutannya, ya Ali, aktsir minad du'a, wahai Ali, perbanyaklah doa alladzi allamani Jibril alaihissalam, yang mana aku diajari oleh malaikat Jibril. Ini doa ini oleh beliau suruh perbanyak. Ini doa dapat langsung dari malaikat Jibril. Apa doanya? Kata beliau, bareng-bareng, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daimata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa langsung dari malaikat Jibril. Sebelum dilanjut, kira-kira ada pertanyaan? Ada kira-kira? Masih lanjut? Lanjut dulu ya. Monggo, silakan Pak. Ya, bacanya, baca doa ini memang oleh beliau suruh perbanyak. Namanya perbanyak kan minimal 3 kali. Kalau ingin cepat dikabul, digandeng dengan sholat wajib. Tapi bisa setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu akan terkabul, cepat terkabulnya karena digandeng dengan sholat wajib. Ini kalau diterjemahkan, ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu al-afwa. Afwa itu apa? Maaf, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunan. Hamba mohon ampunan kepadamu. Wal afiyata, dan sehat zahir batin. Jadi bukan hanya sehat di luar, tapi sehat zahir batin. Sebab kalau hanya sehat luar, maling-maling itu pada sehat. Iya, kencangan dia kali ya. Sehat tapi hanya zahir. Sedangkan ini minta sehat zahir batin. Itulah bedanya
orang beriman dengan tidak. Orang ketika mencuri itu berarti sudah nggak beriman. Maka apa yang dia makan nggak ada keberkahannya karena hasil mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu nggak terasa kadang-kadang ya. Pas mau beli kacang, kacang rebus itu. Bang, dicoba kacang. Nggak terasa itu. Padahal ngomong harusnya, bang, boleh nyobain? Atau kalau lebih bagusnya, halal ya? Halal. Coba yang sudah haji umrah tuh. Halal. Itu maksudnya boleh dimakan, halal. Ini belum apa-apa. Udah habis berapa sambil ngambil ngebungkusin dicobain nggak terasa habis banyak. Nggak bisa beli akhirnya barang syubhat bisa haram tuh masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita ngomong halalnya halal ya bang, halal. Jadi nggak terasa itu makanan sambil ngobrol bercanda. Nggak terasa masuk ke dalam tubuhnya. Ada lagi tidak pertanyaan? Kalau di Arab itu kan pertama pemahaman saya itu ini makanannya berarti semua halal. Ternyata itu boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Makanannya yang halal. Ini silakan. Jadi kalau dipanjangin, tafadhol kul hada halal. Kalau dipanjangin. Jadi kalau sampai dia ngomong, la ta'kul haram, baru itu nggak boleh. Mamnu. Itu sekecil itu orang-orang yang takut kepada Allah diperhatikan. Makanya doanya orang takut itu mustajab. Bahkan nanti di akhirat di masa surganya nggak pakai mampir ke dalam hati neraka. Orang yang takut itu. Karena sedetail itu sampai diperhatikan. Kalau misalnya ada tetangga kita punya mangga, terus rantingnya ke rumah kita ada mangganya matang, boleh diambil nggak? Secara fikih itu ya, karena memang melanggar batas gitu. Secara fikih, tapi jadi syubhat bahkan jadi haram bagi orang-orang tasawuf, bagi orang hakikat nggak mau. Mendingan ngomong Pak ini mangganya masuk ke orang boleh makan halal. Jadi enak jadi rukun juga. Jadi ya nggak apa-apa Haji, itu mengganggu itu halal. Kan enak tinggal ngobrol aja gitu kan. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu luar biasa. Iya, orang takwa, orang sufi itu, ya memang sufi itu orang takwa. Terus kayak contoh ya di sandal di mana di musola ada sandal jepit, dipakai sama dia buat wudu. Sandal siapa? Kecuali memang ada disediakan sandal wudu yang sudah disediakan itu. Jangan-jangan jemaah lagi datang pakai sandal jepit dia. Kan ada, ya kan? Jemaah yang pakai sandal jepit. Dia main pakai aja nggak bilang-bilang. Itu namanya gosok. Maka orang yang takwa, orang takut pada Allah nggak berani. Yang sering saya contohkan dalam khutbah itu, motor orang sedang parkir, mendudukin aja. Walaupun dia tukang parkir misalnya, didudukin sama tukang parkir. Mana standarnya miring lagi? Kan dosanya kan standarnya miring, ya kan jadi rusak.
Kemudian duduknya juga dosa. Kalau ada helmnya jatuh. Pecah lagi, 4 dosa atas. Maca lagi, di spionnya 5 dosa. Diputer-puter, 6 dosa. Spionnya kan nggak pas muka dia, diputer-puter, nggak terasa. Dosa yang nggak terasa. Nambah 7 dosa. Sama. Ngaca ya termasuk. Makanya orang takwa itu perhatian banget tentang masalah dosa. Betul-betul diperhatikan. Jangan sampai mengganggu banyak orang. Makanya pantesan kalau orang bertakwa masuk surga nggak pakai mampir. Itu di dunia ini sudah apik gitu. Nyakitin istrinya enggak orang bertakwa. Perasaan soalnya, hati itu kan perasaan. Bukan takut sama istrinya, takut sama Allahnya yang menciptakan. Hebatnya orang takwa. Kalau dia belum Allah ini akan dia boleh karena menghasilkan tubuh kan. Dan memang untuk dia sholat gitu. Saya pernah ya di suatu masjid saya sholat gitu. Sedang zikir, entah sama imamnya atau sama makmumnya dimatiin atau dimatiin. Giliran depan dia nggak dimatiin, tiduran dia depan kami. Akhirnya setelah selesai saya lupa, mohon maaf, kenapa dimatiin nasinya? Gitu. Enggak, kan dia jalan pahalanya. Saya bilang gitu. Giliran bapak di bawahnya didudukin, bapaknya tiduran gitu. Iya, mohon maaf. Akhirnya kalau orangnya pijat, mohon maaf. Gitu. Tapi kalau orang nggak bijak mana? Padahal kira-kira benar nggak sikap seperti itu? Salah. Walaupun misalnya dia pengurus ataupun misalnya apapun yang terkait dengan masjid itu. Mati. Giliran depannya dihidupin tiduran dia pasti itu. Sama mahal katanya. Padahal itu kan pahalanya ngalir ya kepada orang yang berinfak beli AC atau infak yang memasukkan ke kotak, jadi kan ngalir dipakai buat sholat, berzikir, berbaca Quran. Maka gunanya untuk kalau sudah ini kan namanya wakaf namanya. Kalau sudah wakaf itu milik Allah, tapi digunakan yang untuk yang baik-baik. Niat i'tikaf lah, buat ngaji, buat taklim dan lain sebagainya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ini doa yang ini juga sudah saya kirim yang doa ini tentang apa namanya? Doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sudah saya kirim juga. Itu oleh beliau suruh perbanyak. Jadi minta ampun kepada Allah, minta kesehatan zahir batin, kemudian daimah itu langgeng, daim. Kesehatan zahir batin tapi langgeng sehatnya terus gitu. Orang mohon maaf, walaupun kaya kalau nggak sehat kan banyak. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh lah. Jadi puasa jadi semuanya nggak boleh karena memang nggak sehat zahir dan batin. Kemudian ini sehat walafiat, ini fiddin, sehat dalam beragama. Gitu kan ada orang sehat tapi dalam beragama dia nggak sehat. Gitu. Sehat dalam beragama. Kemudian sehat juga dalam dunia, sehat juga di akhirat. Panjang doanya. Enak benar gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu selamat dalam beragama. Kan ada orang beragama tapi tidak selamat. Apa maksudnya? Dia beragama, tapi agama dimanipulasi. Kan ada. Mohon maaf, saking cepatnya haji, pakailah yang itu. Akhir nggak keluar visanya. Ya kan? Ingin cepat haji dengan jalur apa ya? Iya. Roda, jalur ingin jalur cepat.
jalur khusus. Nggak keluar kan keluar itu ya banyak yang terlunta-lunta, terlantar. Kalau punya duit boleh kan? Ya, kalau memang melanggar dengan aturan pemerintah contohnya, secara pemerintah melanggar, tapi hajinya bisa jadi sah juga. Kayak contoh nikah siri, secara pemerintah kan dia nggak sah, tapi secara agama sah. Saya suruh. Ada istri yang nyuruh juga, boleh nggak nikah lagi? Terus aja, terus gitu. Itu nyuruhnya nyuruh gimana? Tapi terus ngancam gitu. Terus ayo gitu nyuruhnya. Tapi kalau wanita surfing mungkin ya oke lah. Wanita yang bagus betul memang menerima dan nanti tuh dikasih hadiah nanti mahkota yang kita yang ada kata-kata afiat sebenarnya apa sih arti afiat? sehat walafiat. Afiat Iya, jadi berkah atau apa? memang itu apa namanya sihah walafiat, sehat walafiat dan maksudnya itu sehat lahir batin digunakan untuk taat kepada Allah. Jadi kalau cuman sihah saja, sehat aja kan nggak ini. Tadi yang saya bilang tadi maling, pencongan dia larinya. Iya. Kalau secara tekstual, afia itu sehat yang prima. Sehatnya betul-betul sehat gitu. Ya, sehat sejahtera. Sehat yang prima. Sehat sejahtera. Benar-benar sehat. Iya. Ya, jasmani dan rohani. Sebab kalau jasmani, kalau kata ungkapan di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang sehat. padahal kan kalau cuma tubuhnya aja sehat, itu tadi maling, perampok, pembegal, sehat dohirnya aja mereka, nggak sehat batinnya. Makanya saya sering tuh dikerni sehat dohir dan batin, sehat dohir dan batin kan enak. Kalau sehat tubuhnya sehat, batinnya sehat digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fisihah atau bi khairin wa afiyah. Kaifa halu? Bi khair wa afiyah atau bi sihatin wa afiyah. Pertanyaan ketika dalam bahasa Arab, kaifa halu? Bagaimana kabarmu? Jawabannya, bi khairin wa afiyah. Baik dan sehat yang prima. Atau bi sihatin
wa afiyah. Enaknya doa ini di dunia mohon ampunan, kesehatan yang prima, yang langgeng, kesehatan itu langgeng. Dari dunia sampai akhir sehatnya, Masya Allah, panjang banget. Makanya oleh beliau, perbanyaklah doa yang diajarkan malaikat Jibril kepadaku. Perbanyaklah doa yang diajarkan malaikat Jibril kepadaku. Ini doanya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Ketika jadi imam, dhamirnya dirubah yang tadi ini menjadi inna. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelum lanjut, kira-kira ada pertanyaan? Lanjut dulu. Kata beliau, ya Ali, wahai Ali, idza ra'aital hilala, apabila kamu melihat hilal, apa hilal? Bulan. Fahallil salasan, maka bertahlillah 3 kali. Lihat bulan. Kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca tahlil 3 kali. Ketiga melihat bulan. Wa kabbir salasan, dan bertakbirlah 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh. Ketika melihat bulan, bertahlil dan bertakbir. Wa qul, kemudian berdoalah, Allahumma akbar, Allahu akbar. Coba bareng-bareng. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahzar lagi. Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahzar. Itu yang dibaca ketika melihat bulan. Pertama baca tahlil dulu, la ilaha illallah, berapa kali? 3 kali. Kemudian bertakbir, Allahu akbar 3 kali. Kemudian baca ini, Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahzar. Artinya, Allahu akbar, Allah maha besar. Wa a'azzu, Allah maha mulia. Wa aqdar, dan maha kuasa. Mimma akhafu, dari apa yang aku takuti. Wa ahzar, dan aku khawatirkan. Jadi ketika melihat bulan, langsung baca itu. Ya, ahzar. Lagi, Allahu akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahzar. Itu kan pendek. Kalau nggak diamalkan, lupa. Tapi kalau diamalkan, insya Allah ingat. Coba bareng-bareng. Umpama ini kita melihat bulan, langsung baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahzar. Itu dibaca ketika melihat bulan. Enggak ditentukan purnama atau enggak. Jadi mulai dari melihat aja. Kalau zaman sekarang kan jarang melihat. Karena apa? Karena di dalam rumah. Banyak dalam rumah gitu.
Kalau zaman dulu kan enggak, kita keluar ke masjid aja udah melihat. Sekarang ke masjid kadang nggak kelihatan apa-apa, karena memang kelihatan apa ya? Ya gedung-gedung, jadi gedung-gedung terhalang, jadi gedung-gedung terhalang untuk melihat. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Doa ini tuh ada di hadis atau biasanya ulama yang mungkin. Kalau ini langsung Rasulullah, hadis langsung hadis. Iya, karena kita ini insya Allah baru kajian yang itu kajian yang memang makanya oleh Nabi kita dijamin yang bisa mengamalkan kitab ini hidupnya mulia, matinya syahid. Iya. Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan faqih alim. Berusaha ini dari awal bagus banget diajari makan yang halal. Ulang lagi biar hafal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Sudah saya foto itu nanti tinggal di share aja. Kemudian ini tinggal 10 menit lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Lanjut dulu. Ya Ali, idzalah kita apabila kamu bertemu dengan seseorang, tahdar yang kau takuti, orangnya serem banget gitu. Kalau ketemu orang ini kayaknya derdek atau gimana gitu, maka kita fakul suruh doain dengan kita. Makanya sesuatu kalau mengamalkan nggak ada takutnya, nggak ada takutnya. Makanya dulu ketika diajak perang oleh Nabi nggak ada 100, kalau 10 lawannya 100, kalau 100 lawannya 1000, kalau 1000 lawannya 10.000. Itu hebatnya orang Islam, karena nggak ada rasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Maka sudah doain beliau, kalau kamu ketemu orang yang kamu khawatirkan, kamu takut gitu, maka berdoa ini. Allahumma inni bareng-bareng. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi o astaghfika godobahu. Pendek kan? Cuman karena belum hafal dia terasa sulit. Orang lagi, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaghfika godobahu. Itu kalau diterjemah, ya Allah, aku menolak dengan kekuatanmu fi nahrihi, pembantaian orang ini, marahnya, pembantaiannya, samarnya. Aku menolak ya Allah dengan kekuatanmu kesangaran orang ini, kegalakan orang ini, kesereman orang ini. Wa astaghfika ghadabahu, dan aku berlindung kepadamu dari kemarahan dia. Jadi yang tadi dia mau marah nggak jadi marah tuh. Pernah nemu nggak orang begitu? Pernah. Kalau kita baca ini akan seperti itu. Tapi enggak kalau marah terus, karena kita belum punya doa ini. Maka ini perlu kita amalkan untuk melawan orang-orang yang zalim.
baca kafaratul majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.